Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sore itu, lingkungan tempat tinggalku digemparkan dengan tragedi tabrak lari. Korbannya seorang wanita muda yang sedang mengandung. Bayi yang ada di dalam kandungan pun ikut menjadi korban. Tragis kondisi korban saat itu. Dan semua warga berkumpul untuk melihat kondisi korban. Aku yang sedang bermain layangan pun ikut melihat. Luka di kepala yang dengan terus-menerus mengeluarkan darah segar, seakan menjadi tanda bahwa nyawanya tak dapat diselamatkan. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Mereka lebih memilih menunggu pihak kepolisian yang akan mengevakuasi korban tersebut. Jujur saat itu aku mual melihat banyak darah di mana-mana. Aku sendiri fobia akan bau amis darah. Jika aku mencium bau itu, aku akan merasa mual dan kepalaku seakan hilang keseimbangan. Hatiku rasanya teriris melihat bayi yang tak berdosa harus menjadi korban saat itu. Sungguh biadab memang orang yang tega menabrak beliau tanpa ada pertanggungjawaban. Akhirnya polisi pun datang bersamaan dengan mobil ambulan. Pihak petugas ambulan segera mengangkat korban dan memasukkannya ke dalam kantong jenazah. Dan polisi pun langsung menggelar olah TKP dan menanyakan kronologis ke beberapa warga yang menyaksikan kejadian saat itu. Aku yang kebetulan berdiri tidak jauh dari warga yang sedang dimintai keterangan pun mendengar percakapan mereka. "Jam berapa kejadian ini berlangsung, Pak?" ucap salah seorang polisi kepada warga tersebut. "Sekitar jam 4 sore, Pak." "Terus kamu lihat plat nomor mobil yang menabrak?" "Kurang jelas sih, Pak, tapi kalau nggak salah B1234. Soalnya saat itu kejadiannya terlalu cepat, jadi saya kurang begitu memperhatikan." "Warna mobilnya apa? Dan ada ciri-ciri lain tentang mobil tersangka?" "Seingat saya warna mobilnya hitam, Pak. Dan di kaca belakang ada tulisan makhluk seksi gitu, Pak." "Ya sudah, kalau begitu ini saya catat sebagai kesaksian. Kamu siapkan menjadi saksi kalau kami sudah mendapatkan tersangka." "Sangat siap, Pak. Saya juga kasihan sama si Eneng itu." Di tempat berbeda namun masih di sekitar lokasi, aku melihat seorang bapak-bapak yang sedang menangis di samping ambulan yang ingin meninggalkan lokasi. Beliau menangis dengan amat sangat bersedih. Air matanya seakan tumpah membanjiri muka sampai ke bagian leher. Belakangan baru ku ketahui bahwa bapak-bapak yang menangis itu adalah suami dari korban tabrak lari itu. Dan aku mendengar dalam tangisannya beliau berteriak, "Aku akan balas kau yang membuat istri dan anakku tiada." Singkat cerita, suara azan maghrib pun terdengar, seperti menjadi panggilan untuk aku dan semua yang menyaksikan kembali ke rumah masing-masing. Dan polisi serta mobil ambulan pun meninggalkan lokasi kejadian kecelakaan tersebut. Dan suami korban ikut bersama mobil ambulan itu. Malam harinya pun tiba. Aku yang sedang asik bermain PlayStation merasa terganggu oleh perutku yang tak henti-hentinya berbunyi. Wah, cacing pada demo nih. Makan apa ya jam segini? Aku pun menuju dapur untuk mengecek stok makanan di sana dan ternyata kosong. Sial, lagi lapar begini makanan habis semua lagi. Sungguh apes malam ini. Kembali hatiku menggerutu. Aku teringat tukang nasi goreng di samping jalan itu. Tukang nasi goreng langgananku. Aku pun segera menuju ke sana.
dengan mengendarai sepeda kesayanganku yang kupercepat lajunya. Di tengah perjalanan aku mendengar suara wanita menangis. Dan saat itu juga aku langsung mencari sumber suara. Tetapi aku tidak mendapati seorang pun di sekitarku. Suara siapa ya? Ah, bodoh amat lah. Dan aku pun melanjutkan perjalananku menuju tukang nasi goreng. Lagi asik-asiknya menggoes sepedaku. Kembali aku mendengar suara tangisan itu. Dan saat itu aku baru teringat. Ini kan jalan yang tadi sore ada yang kecelakaan. Aku langsung menggoes sepedaku lebih cepat dan tanpa rem sedikit pun. Di saat sepedaku melaju kencang karena ketakutan, aku tidak sadar bahwa di depanku ada bak sampah. Dan seketika aku menabraknya, aku terpental dari sepedaku. Kepalaku benjol, terpentok bak sampah itu. Dan lenganku robek, tergerus aspal jalan. Dan sialnya lagi, di situ tidak ada satu orang pun yang dapat membantuku. Apes banget dah aku hari ini. Aku yang masih kesakitan karena terjatuh dari sepeda, sempat terduduk di samping bak sampah sialan ini. Aku rasakan badan ini remuk semua, dan kakiku terasa ngilu. Beberapa saat kemudian, aku berusaha bangkit dan melanjutkan perjalanan walau dengan terseok-seok. Dan sampailah aku ke tukang nasi goreng langgananku. Dia melihat ke arahku dan bertanya kepadaku, "Kenapa kamu, Dek? Nabrak bak sampah tadi." "Lah, bak sampah lagi diem, malah kamu tabrak." "Kalau bukan karena ada yang nangis mah, aku juga gak mungkin nabrak bak sampah kali, Bang." "Tangisan apa?" "Itu tuh, kan di jalan itu tadi sore ada yang kecelakaan, Bang. Korbannya kan meninggal, mana ibu hamil yang meninggal lagi." "Terus kamu dengar tangisan siapa?" "Ya mana aku tahu, Bang. Yang jelas aku panik dan akhirnya nabrak deh." "Serem. Awas balik rumah ngeboncengin wanita itu loh." "Ah, bikin parno aja sih, Bang. Cepet buatin aku makanan yang seperti biasa, Bang." Selesai makan, aku berpikir sejenak. Apa aku muter aja kali ya? Tapi kalau muter jauh banget, gak muter takut dengan begituan. Ah, kenapa jadi ribet begini sih? Akhirnya aku putuskan lewat jalan itu kembali. Tak lupa aku membayar makananku tadi dan menyalakan sebatang rokok terlebih dahulu. "Aku pamit ya, Bang." "Iya, hati-hati bro. Awas loh, nanti di belakang kamu." "Ah, sialan si abang." Kali ini ada keraguan dalam goesanku. Seakan mengingat kejadian yang baru aku alami barusan. Dan aku pun mencoba tetap berjalan. Kali ini aku mencoba memberanikan diri. Tiba-tiba, di tengah perjalanan aku dikagetkan oleh seekor kucing hitam yang menghalangi jalanku. Entah dari mana kucing itu berasal. Tiba-tiba saja muncul di hadapanku. Hus, hus. Kucing itu tak bergeming sama sekali, seakan terpaku di tengah jalan yang akan aku lalui. Aku pun mencoba tak menghiraukan keberadaan kucing itu dan terus berjalan kembali ke rumah. Sebelum aku sampai di lokasi kecelakaan, dari kejauhan aku melihat seorang wanita di pinggir jalan sambil menggendong seorang bayi. Beliau terduduk lesu di atas trotoar jalan. Ah, ngapain juga tuh orang di situ? Itu kan tempat kecelakaan tadi, ucapku dalam hati. Sempat ragu, aku kembali memikirkan ulang keputusanku untuk melalui jalan ini. Lanjut jangan ya? Lanjut jangan ya? Akhirnya aku berdiam diri untuk beberapa saat sambil menunggu seseorang lewat jalan itu. Pikirku, kalau ada orang lewat kan aku bisa barengi. 30 menit berlalu, tapi tidak ada satu orang pun yang melalui jalan itu. Ah sial, gak ada orang lagi. Gimana caranya balik rumah nih? Masa iya harus muter balik? Gerutuku dalam hati.
Wanita tersebut tetap duduk di trotoar itu. Aku yang melihat hal itu pun heran. Nih cewek kok nggak pindah-pindah sih? Kataku yang sudah kesal oleh tingkah wanita itu. Aku pun mencoba memberanikan diri untuk terus berjalan dan sampailah aku melewati wanita tersebut. "Mas, tolong aku. Tolong mas." Aku pun menoleh ke arah wanita itu dan aku melihat dengan jelas wajah wanita itu penuh luka dan darah. Sontak saja aku kaget dan tidak sadarkan diri. Paginya aku terbangun. Aku sudah berada di klinik dekat rumahku. Di situ sudah ada ibuku tercinta dan abangku yang menunggu. Aku yang bingung dengan keadaanku pun bertanya ke ibuku, "Adik kenapa mah? Kok ada di sini?" "Kamu tuh pingsan, terus banyak luka di tubuhmu. Orang kira kamu korban tabrakan, makanya dibawa ke sini. Untung saja ada yang melihat kamu, coba kalau tidak. Kamu pingsan di jalan sampai pagi kali." Terang ibuku kepadaku yang bingung dengan keadaanku. Seketika aku ingat akan kejadian semalam dan aku pun mencoba menceritakannya kepada ibu dan abangku. "Semalam tuh adik lihat setan mah, mukanya serem banget." "Setan? Di mana ah? Terus kamu ngapain di jalan itu?" tanya ibuku kembali. "Itu tuh di jalan itu, adik habis beli nasi goreng semalam." "Terus lukamu itu kenapa?" "Nabrak bak sampah bu." Seketika ibu dan abangku pun tertawa terbahak-bahak. Aku yang melihat itu pun menjadi kesal. "Ngapain sih kalian ketawa? Orang lagi susah malah diketawain," ucapku yang jengkel. "Lah, kamu ngapain nabrak bak sampah?" "Namanya juga panik bang, ya asal gue saja. Gak taunya di depan ada bak sampah, ya ketabraklah sama aku." "Lagian kamu malam-malam keluyuran sih. Namanya juga lapar bu. Habis si ibu gak ninggalin makanan buat aku. Kan kamu bisa masak mie instan, ngapain juga beli nasi goreng? Masa iya makan mie terus?" "Ya sudah, kondisi kamu gimana sekarang?" "Udah mendingan sih bu, pulang aja yuk, malas lama-lama di sini." "Ya udah, kamu diam dulu di situ, aku bayar dulu nih biaya kliniknya." Tak beberapa lama abangku meninggalkanku untuk mengurus segala keperluan untuk kepulanganku. Dan sekembalinya abangku dari kasir klinik tersebut, kami pun kembali ke rumah. Di perjalanan pulang aku teringat dengan sepedaku dan aku pun menanyakannya kepada ibu. "Bu, sepeda adik gimana nasibnya?" "Ada tuh di rumah, untung aja nggak hilang." "Iya juga ya, untung orang yang menemukanku saat itu baik hatinya. Coba kalau jahat, sepedaku diambilnya dan aku dibiarkan tergeletak di jalan itu." Sesampainya kami di rumah, aku langsung masuk ke kamar untuk melanjutkan beristirahat. Hari itu aku bolos kerja karena rasanya badan ini sakit semua. Gara-gara setan, aku jadi begini. Sore hari pun tiba. Aku keluar rumah untuk sekedar duduk di teras rumahku, dan seseorang tetanggaku datang menghampiriku. Kami mengobrol sana-sini sampai beliau menanyakan kejadian yang aku alami semalam. "Kamu kenapa semalam? Aku dengar kamu lihat setan. Setannya kayak gimana?" "Setannya serem, kayak muka kamu bang," jawabku cengengesan. "Sialan kamu, aku tanya serius juga," ucapnya sambil mencitak kepalaku. "Aduh sakit bang." "Iya, aku semalam lihat cewek yang kecelakaan kemarin bang, dan dia gendong bayi. Kan cewek kemarin lagi hamil ya. Kok semalam aku lihat dia udah gendong bayi aja. Cepet banget lahirannya." Si PA, emang tuh sosok masih manusia. Ya namanya setan mah bebas kali. Terus gimana lagi ceritanya? "Ya nggak gimana-gimana, tahu-tahu aku udah di klinik aja." Emang sih, kalau kata orang-orang dahulu,
kalau korban tabrakan itu arwahnya masih di lokasi dia kecelakaan. Masih penasaran gitu. Untung aja kamu gak diajak sama si doi. Enak aja, kalau aku diajak juga gak bakalan mau bang. Sampai azan maghrib kami mengobrol, ngalor ngidul, dan akhirnya pun kami menyudahi percakapan itu. Malam hari sekitar jam 11, aku yang sedang asik menonton televisi mendengar seseorang meminta tolong dengan suara berteriak. Sontak warga sekitar pun segera keluar rumah untuk melihat siapa orang yang meminta pertolongan. Aku pun keluar rumah bersama ibu dan abangku. Ada apa pak? Tanya tetanggaku ke orang tersebut. Ada setan pak, tolong saya pak. Baju saya ketinggalan di sana. Jawab beliau yang sangat ketakutan. Aku yang melihat ekspresi orang tersebut berinisiatif mengambilkan air putih untuk beliau minum. Ini pak, minum dulu biar tenang. Makasih dek. Coba jelaskan dulu, bapak kenapa teriak malam-malam begini? Bikin semua orang pada bangun tahu pak. Tanya Pak RT yang entah kapan datangnya, tiba-tiba saja ada di sampingku. Itu loh pak, saya lihat setan di sana pak. Seorang wanita yang sedang menggendong bayi. Saya kira dia mau naik bajai pak. Pas saya berhenti dan saya lihat wajahnya, ternyata itu setan pak. Mukanya hancur dan saya langsung lari ke sini. Terang beliau kepada kami. Lah sama nih kayak aku kemarin malam, ucapku dalam hati. Terus bajai kamu kemana? Tanya Pak RT kembali. Saya tinggal di sana. Tolong anterin saya pak, saya takut ngambil baju sendiri. Pinta beliau kepada Pak RT. Dan akhirnya kami mengantarkan bapak tersebut untuk mengambil bajai miliknya yang tertinggal di lokasi penampakan. Saat itu ramai warga yang mengantar. Aku dan abangku pun turut mengantar supir bajai itu. Sesampainya di lokasi tersebut, tidak ada tanda-tanda penampakan dari hantu wanita itu. Untung tidak ada makhluk itu, kataku dalam hati. Segera si supir masuk ke dalam bajainya. Tak lupa beliau mengucapkan terima kasih dan berpamitan kepada kami. Hati-hati di jalan bang, awas di kursi belakang ada yang duduk. Ucapku seraya usil kepada supir bajai tersebut. Beliau pun tanpa menjawab langsung mengendarai bajainya dengan cepat. Sepeninggalnya bajai itu berlalu, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Aku berjalan paling belakang dari rombongan itu bersama abangku. Di tengah perjalanan pulang, aku merasa mencium wangi bunga melati dan mendengar suara tangisan dari arah pepohonan di samping jalan itu. Aku pun melihat sekitar dan bertanya kepada abangku untuk sekedar memastikan apa yang kurasakan itu benar atau salah. Bang, kamu dengar enggak? Dengar apa? Itu suara. Masa enggak dengar sih? Iya, ini aku dengar. Itu suara apaan ya? Aku juga enggak tahu bang. Kamu nyium juga bau melati enggak? Iya nih, baru kecium sama aku. Itu apaan ya bang? Jangan-jangan. Tanpa pikir panjang, kami berdua berlari meninggalkan lokasi itu dengan kecepatan penuh. Sampai akhirnya kami dapat menyusul rombongan yang ada di depan kami. Dan mereka pun kaget dengan apa yang kami lakukan berdua. Kamu berdua ngapain lari begitu? Tanya Pak RT kepada kami. Itu tadi nyium kembang melati, terus ngedenger suara kayak orang nangis pak. Aku yang masih capek akibat berlari pun hanya diam dan terus berjalan bebarengan dengan rombongan itu. Jantungku saat itu rasanya ingin copot dari tempatnya. Akhirnya kami sampai di rumah. Aku dan abangku pun segera masuk ke dalam. Kami yang saat itu sangat kecapean pun duduk di sofa ruang tamu. Dan rasa haus menghampiri kami berdua. Ambilin es sana. Aku pun beranjak ke dapur untuk mengambilkan air es yang dipesan abangku.
Dan situ pula aku melepaskan dahagaku terlebih dahulu. Setelah selesai minum, aku kembali ke ruang tamu untuk memberikan air es kepada abangku. Nih bang, makasih ya. Itu yang aku rasain kemarin malam bang. Tapi kemarin malam mah aku diliatin sosoknya. Kataku membuka obrolan saat itu. Itu aja udah horor, apalagi tadi kita ngeliat ya. Jawab abangku. Enggak dah, makasih kalau diliatin lagi mah. Emang sosoknya kayak gimana sih? Sosoknya tuh serem banget bang. Lebih serem daripada ibu kalau lagi marah-marah. Dih kamu, ngebandingin ibu sama setan. Aku bilangin ibu baru tahu rasa kamu. Ya jangan diaduin lah bang, namanya juga bercanda. Aku penasaran dah, kok dia gentayangan gitu sih? Lah, mana aku tahu. Keesokan harinya, kami melakukan aktivitas seperti biasa. Malam pun tiba, aku sedang bermain PlayStation bersama abangku. Lagi asik-asiknya bermain, kembali kami mendengar suara orang minta tolong. Tolong, tolong. Kami pun segera ke depan untuk melihat orang yang meminta tolong. Semua warga pun keluar rumah. Kenapa mas? Anu pak, pacar saya pingsan di jalan itu. Jawab pemuda itu sambil menunjuk arah di mana pacarnya pingsan. Lah kok bisa pingsan? Mas apain emang? Tanya Pak RT kembali. Enggak saya papain pak. Tadi tuh saya lagi jalan santai di jalan itu. Pas jalan tiba-tiba aja pacar saya terjatuh. Pas saya mau nolongin, dia langsung bertingkah aneh pak. Seperti kesurupan. Begitu pak. Tolong pacar saya pak. Emang mas dari mana? Kok jam segini berduaan lewat jalan itu? Ini kan udah malam mas. Kami pulang kerja pak. Kami sedang masuk shift 2. Tolongin pacar saya pak. Kasihan dia di sana sendirian. Pak RT pun segera menyuruh tetanggaku untuk memanggil Pak Ustadz. Dan kami yang ada di situ diminta untuk mengantarkan pemuda ini kembali ke tempat pacarnya pingsan. Kami pun berjalan ke lokasi yang dimaksud pemuda ini. Jumlah kami saat itu cukup ramai. Pak RT menunggu kedatangan Pak Ustadz terlebih dahulu dan nanti menyusul kami ke sana. Sesampainya kami di lokasi yang dimaksud, kami tidak menemukan pacar si pemuda ini. Tetapi kami semua mendengar suara tangisan seorang wanita. Dan kami pun mencari sumber suara itu. Beberapa saat mencari, akhirnya kami menemukan sumber suara itu. Dan ternyata sumber suara itu dari pacar si pemuda ini. Kami pun datang menghampiri pacar si pemuda ini. Lokasi kami menemukan pacar si pemuda ini cukup ke pojok taman yang ada di pinggir jalan ini. Tempatnya cukup gelap karena terhalang pepohonan. Neng, ngapain di situ? Tapi dia tidak menjawab. Dia hanya menangis terseduh. Aku yang mendengar suara tangisannya cukup tersentuh. Seperti suara tangis yang amat pedih, terasa menusuk relung hati. Kami pun mendekat ke wanita itu, tetapi wanita itu tidak menghiraukan kedatangan kami. Beliau tetap menangis, bahkan semakin menjadi-jadi tangisannya. Di saat yang bersamaan, Pak RT pun sampai di lokasi kami. Beliau datang bersama Pak Ustadz dan berjalan menghampiri kami. Pak Ustadz yang mengerti akan hal itu pun mencoba menenangkan wanita itu. Beliau mencoba berdialog dengan sosok yang merasuki wanita itu. Assalamualaikum. Salam Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jawab wanita itu dengan suara parau. Kamu kenapa masuk ke tubuh orang ini? Saya hanya mau keadilan, Pak. Saya meninggal bersama anak saya di sini. Jawab beliau yang sambil menangis. Memangnya anak ini yang membunuh kamu? Bukan, Pak. Saya masuk ke tubuh ini hanya ingin memberikan pesan. Memangnya pesan apa yang ingin kamu sampaikan? Tolong sampaikan ke suami saya. Pelaku yang menabrak saya dan anak saya
harus segera ditangkap. Terus bagaimana saya bisa tahu di mana suamimu? Saya kenal saja tidak. Pokoknya Bapak cari suami saya dan sampaikan pesan saya. Kalau tidak, saya akan menghantui tempat ini terus. Ya sudah, nanti saya coba cari suami kamu. Tapi sekarang kamu keluar dulu ya. Kasihan orang ini. Kamu mau keluar sendiri, apa saya bantu? Janji ya Pak. Insya Allah saya janji. Setelah Pak Ustadz mengucapkan kata insya Allah, makhluk itu pun keluar dari wanita ini. Dan ketika tersadar, wanita itu kelihatan bingung dengan apa yang terjadi. Saya di mana? Ucap wanita itu. Kamu pingsan di jalan, Neng. Maafin Aa ya ninggalin kamu. Mas, lain kali jangan asal ninggalin aja. Untung si Eneng gak celaka. Coba kalau makhluknya ngebawa dia ke tengah jalan. Bisa nyesel seumur hidup kamu nanti. Ucap Pak RT kepada pemuda itu. Iya Pak, saya tadi takut sekali Pak. Dan akhirnya ketika kesadaran wanita itu sudah pulih, mereka berdua diajak ke pos RT terlebih dahulu untuk sekedar beristirahat sejenak. Dan kami pun menuju pos RT yang dimaksud. Sesampainya kami di pos RT, beberapa orang sibuk berdiskusi sendiri. Mungkin mereka membicarakan kejadian barusan, dan tanpa sengaja, aku mendengar percakapan Pak RT dengan Pak Ustadz. Solusinya gimana ini Pak? Tanya Pak RT. Ya, coba kita bantu dulu makhluk itu. Bagaimanapun dia hanya korban. Cara bantunya gimana Pak? Coba kita cari dulu suaminya ada di mana. Setelah ketemu barulah kita ceritakan apa yang terjadi saat ini. Tapi pelan-pelan aja ceritanya. Jangan sampai beliau merasa sedih. Terus masalah teror ini gimana Pak? Tanya beberapa warga yang mengikuti percakapan itu. Untuk sementara kita buat tim ronda. Untuk berjaga-jaga saja. Siapa tahu ada kejadian serupa, jadi kita bisa cepat menanganinya. Nanti kita atur siapa saja yang meronda. Aku yang mendengar usul itu pun mengerutkan dahi dan menengok ke arah abangku. Kalau kita ke bagian jaga terus dinampakin sosok itu gimana Bang? Ya mau gimana lagi, Pak RT yang nyuruh, masa iya kamu mau lawan? Dan malam itu pun diakhiri dengan mengantar muda-mudi ini ke kediamannya masing-masing. Pagi harinya warga sekitaran rumahku ramai akan kejadian semalam. Ibu-ibu sibuk menggosip dan bercerita tentang kejadian horor belakangan ini. Karena saking serunya penggibahan itu, ibuku pun turut membaur dan mengikuti acara wajib kaum emak-emak, yaitu menggosip. Aku yang melihat mereka sedang ngerumpi dari balik jendela pun tidak menghiraukannya. Aku kembali bersiap untuk berangkat kerja hari ini. Walaupun mata masih berat akibat tidur subuh tadi, aku tetap memaksakan diri untuk tetap ngantor hari ini. Sepeda motorku pun dengan perlahan meninggalkan rumah. Di dalam perjalanan ke kantor, otakku tiba-tiba teringat akan usul Pak RT semalam yang akan mengadakan jadwal ronda malam hari. Kalau pas aku dapat malam ini, alamat horor lagi ceritanya. Ucapku dalam hati, karena kebetulan malam ini adalah malam Jumat. Sore harinya aku kembali ke rumah, karena hari ini sudah kukelarkan semua pekerjaanku di kantor. Dalam perjalanan pulang, tak lupa aku mampir ke pos RT untuk melihat jadwal ronda yang sudah dibuatkan oleh Pak RT. Dan betapa kagetnya aku pas melihat jadwal itu. Beh, apes. Kenapa harus aku sih yang ronda malam ini? Kenapa nggak besok-besok aja? Karena di jadwal itu, aku melihat namaku tertulis untuk meronda malam. Walaupun ditemani oleh beberapa warga lain, tetap saja aku masih merinding kalau teringat akan kejadian-kejadian yang menimpaku beberapa hari lalu. Aku pun melanjutkan perjalanan balik. Pas sampai depan rumah, di situ sudah ada abangku yang sedang duduk santai di teras rumah.
sambil nyeruput teh dan memakan cemilan. Udah lihat jadwal ronda belum? Udah. Lah kenapa bete begitu jawabnya? Lah gimana aku gak bete coba? Malam ini aku yang jaga bang. Malam ini kan malam Jumat. Aku takut ketemu sosok itu lagi. Sabar, ini ujian, ucap abangku sambil tertawa ngakak. Enak kamu, jadwalnya besok malam. Rezeki anak soleh. Aku pun tak menghiraukan lagi ucapan abangku ini dan langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah aku segera mandi. Karena badan ini terasa lengket sekali setelah seharian beraktivitas. Selesai mandi aku pun menuju meja makan. Di sana sudah ada ibuku, abangku serta si bontot kesayangan mama, yaitu adikku. Kami pun makan bersama dan di tengah acara makan itu ibuku bertanya padaku, "Kamu malam ini ronda dek?" "Iya mah, di jadwalnya begitu." "Hati-hati ya saat ronda nanti. Ibu dengar dari ibu-ibu di warung, setannya jahil loh." "Ah, si ibu mah malah nakut-nakutin." "Ah dasar, lemah, begitu aja takut." Abangku menimpali obrolanku bersama ibuku. "Ah, kamu aja kemarin ngibrit, mana larinya paling kenceng lagi." "Lah itu kan beda, aku kan gak pernah lihat begituan, ya jadi aku refleks lah. Kamu lari ya, aku ikutan lari juga," ucap abangku ngeles. "Bisa aja kamu, kebanyakan ngeles tapi gak pinter-pinter," balasku atas ucapan abangku. Udah, nanti kalian malah jadinya berantem," ujar ibuku untuk melerai acara saling ejek aku bersama abangku. Selesai makan, aku menuju ke kamarku untuk sejenak beristirahat. Kebetulan saat itu baru jam 7 malam. Acara rondanya dimulai jam 10 malam. Masih ada 3 jam buat main game, pikirku dalam hati. Jam 10 malam pun tiba. Dengan malas aku keluar rumah untuk menuju pos ronda. Karena jujur saja, aku masih trauma dengan kejadian yang aku alami kemarin. Sesamanya di pos ronda, di sana aku melihat sudah ada beberapa warga yang menjadi teman rondaku malam ini. Kami mengobrol, bermain catur, bermain kartu, dan bermain apa saja untuk membunuh waktu malam itu. Jam 1 malam, salah satu warga yang meronda mengajak kami berkeliling area sekitar. "Ayo kita ngecek lingkungan sekitar." Kami pun mengikuti saja saran beliau. Sambil berkeliling kami pun saling berdiskusi. "Bang, Pak RT udah ketemu sama suaminya korban belum?" tanyaku kepada teman rondaku. "Belum sih katanya, soalnya belum ada omongan lagi." Dan kami pun terus berjalan mengelilingi kampungku. Dan sampailah kami dekat dengan lokasi yang sering dinampakkan korban kecelakaan itu. Dari kejauhan kami melihat ada yang aneh. Ada wanita berdiri di pinggir jalan sambil menggendong seorang bayi. "Dek, apaan tuh?" kataku dalam hati. Jantungku berdegup kencang. Rasanya persendianku semuanya lemas. Dan aku berhenti berjalan dan menarik salah satu teman rondaku. "Bang, jangan kesana, aku takut bang." "Alah, lemah kamu. Kita kan rame-rame, masa kamu masih takut?" "Sumpah bang, itu gak beres," ucapku mencoba menahan keinginan mereka. "Siapa tahu dia nyasar, makanya kita samperin dulu," ucap salah seorang warga lainnya. Dengan berat hati, akhirnya aku ikut bersama mereka. Ketika kami sudah mendekat ke wanita itu, langsung tercium bau amis darah. Dan wanita itu menatap kami dengan seramnya. Dan benar kecurigaanku saat itu, ada yang tidak beres dari wanita itu. Dan kami pun lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Kami terus berlari kembali ke pos RT yang menjadi base camp kami malam itu. Dengan jurus kaki 1000, kami pun sampai ke pos RT. "Tuh, bener kan? Kalian gak percaya sih?" ucapku yang masih ngos-ngosan.
Dan mereka hanya diam, mengatur nafas, dan mencoba menenangkan diri. Akhirnya kami melanjutkan sisa malam hanya berdiam di pos RT. Sambil berdiskusi, kami membahas teror itu. Kalau gini terus, kita jadi gak tenang. Iya nih, masa kita digangguin terus sih? Kita harus lapor Pak RT nih. Hal ini gak bisa dibiarin terus. Aku saat itu hanya diam saja. Cukup bagiku kejadian horor seperti ini terjadi pada aku. Udah, nanti pagi kita lapor Pak RT. Akhirnya azan subuh membubarkan acara ronda malam itu, dan aku pun kembali ke rumah dengan langkah gontai. Sesamanya di rumah, aku mencoba tidur, karena beberapa jam lagi aku harus berangkat kerja. Pagi menjelang, aku segera melakukan segala aktivitasku hari ini. Badan ini rasanya lemah sekali. Wajar bila mengingat apa yang aku kerjakan semalam, ditambah melihat sosok setan yang cukup menakutiku. Rutinitas berjalan lancar tanpa hambatan, sampai tiba waktunya makan malam bersama keluargaku. Kami pun makan bersama, dan di sela-sela makan kami ngobrol tentang kejadian horor tersebut. Oh iya Mah, Pak RT udah ketemu suami korban kecelakaan belum? Tanyaku pada ibuku. Yang ibu dengar sih belum, tapi tadi Pak RT ke kantor polisi yang ngurusin masalah kecelakaan itu. Mungkin beliau mencari informasi tentang kejadian itu, sekaligus mencari informasi alamat tempat tinggal suami korban. Oh gitu, soalnya semalam adik diteror lagi sama si makhluk itu, Bu. Padahal adik semalam rame loh. Pas sosok itu muncul, semua pada lari ketakutan. Akhirnya kami diem aja di pos RT. Kamu diteror gimana? Tanya abangku. Ya doi nongol sambil gendong bayi. Kamu malam ini ngeronda kan? Iya, malam ini aku yang ronda. Awas loh, nanti sosok itu nongol. Dan dia minta pertanggungjawaban sama kamu. Kamu kan yang menghamili wanita itu. Ucapku seraya menakut-nakuti abangku. Si PA, kan wanita itu punya suami. Ya suaminya lah yang hamilin wanita itu. Masa aku kenal aja kagak? Ya kali kamu pura-pura gak kenal. Hus, kalian itu ngomong apa sih? Bukannya cepet habisin makanannya. Ucap ibu menyela percakapan aku dan abangku. Kami pun segera menghabiskan makanan kami. Dan setelah selesai, aku pun segera masuk ke kamar untuk beristirahat. Karena kondisiku saat itu kurang tidur, dan saat aku merebahkan diri di kasur, aku langsung tertidur pulas sampai pagi hari. Karena hari ini Sabtu dan kebetulan aku off kerja, aku malas-malasan di kamar, dan tiba-tiba abangku datang menghampiriku. Kamu tahu nggak apa yang aku alamin semalam? Tanya abangku memulai percakapan. Lah, mana aku tahu, kamu cerita aja belum, datang-datang nanya. Gini nih ceritanya, semalam kan aku ronda tuh, rame lah ada 7 orang malam itu. Pas enak-enak ronda, kita didatangi laki-laki yang kita nggak kenal. Terus dia nanya di mana rumah Pak RT. Kelihatannya dari sikapnya sih, tuh laki-laki sangat tergesa-gesa. Dan tanpa banyak tanya, kita akhirnya anterin tuh dia ke rumahnya Pak RT. Gak taunya laki-laki itu suami dari korban kecelakaan itu. Dan beliau berbincang berdua di dalam. Terus kamu gak dengar apa yang mereka obrolin gitu? Dengar sih, katanya suami korban itu dimimpiin terus sama istrinya. Di dalam mimpi itu, istrinya terus meminta tolong supaya pelakunya cepat ditangkap. Dan beliau pun meminta tolong gimana caranya supaya istrinya tidak jadi arwah gentayangan. Terus gimana lagi? Tanyaku yang penasaran. Ya, akhirnya malam itu Pak RT dan suami korban coba datang ke tempat Pak Ustadz. Mereka mau minta saran agar arwah istrinya tidak gentayangan. Terus kamu gak ikut? Ya kagak lah. Kalau aku dan yang lain ikut, siapa nanti yang jaga kampung? Orang saat itu masih jam 1 malam kok.
Oh begitu. Terus kamu gak ditongolin tuh sama sosok itu? Kagak, jawab abangku dan beliau pergi keluar dari kamarku. Sialan, kenapa pas aku terus tuh sosok nongol? Salah apa aku coba sama tuh cewek? Kenal aja kagak, kataku dalam hati. Hari ini rasanya aku malas untuk keluar rumah karena badanku rasanya sakit sekali. Namun di saat itu juga aku penasaran dari lanjutan cerita suami korban yang datang ke rumah Pak RT malam-malam. Ada apa ya? Sebuah pertanyaan dalam hatiku. Akhirnya aku beranjak dari kasurku dan bergegas mandi. Selesai mandi aku ingin pergi ke warung kopi langgananku untuk sekedar sarapan dan bersilaturahmi kepada warga sekitar. Kalau bahasa gaulnya, nongkrong di sana. Sesamanya di warung kopi langgananku, aku melihat ada Pak RT dan beberapa warga lain yang sedang ngobrol dan bercanda gurau. Aku pun datang menghampiri mereka. Tak lupa sebelum duduk, aku memesan kopi hitam dan roti bakar kepada penjual warung itu. Dan setelah memesan, aku duduk dekat Pak RT dan warga lainnya. Pagi Pak RT. Si adik. Pagi juga dek. Lagi off kerja apa? Jam segini udah ke warung. Iya nih Pak RT, hari ini lagi santai. Udah pesen belum? Udah Pak. Oh ya Pak, semalam saya dengar suami korban kecelakaan itu datang ke rumah Pak RT. Emangnya ada maksud apa Pak dia ke rumah Pak RT? Penasaran aku Pak. Oh, semalam itu dia mendapat kabar bahwa arwah istrinya kentayangan di daerah kita. Terus dia dimimpiin terus oleh almarhumah. Makanya dia kesini untuk mencari tahu kebenaran dari berita yang beredar, Dek. Kok datangnya malam-malam, Pak? Dia habis dari luar kota, Dek. Mungkin karena saking penasaran aja sih. Makanya dia langsung ke sini, nggak pulang dulu ke rumah. Terus gimana lagi, Pak? Ya, akhirnya saya ceritakan dari awal sampai kejadian kerasukan itu. Dan saya ajak beliau untuk bertemu Pak Ustadz agar masalah ini cepat selesai. Terus kata Pak Ustadz apa, Pak? Kata Pak Ustadz sih, arwah istrinya tidak akan tenang kalau pelakunya belum tertangkap. Dan selama suaminya belum mengikhlaskan kepergian istri dan anaknya, gangguan ini akan terus terjadi. Aku yang mendengar penjelasan beliau hanya mengangguk-anggukan kepala sambil menyeruput kopi hitamku dan menghisap rokok di tanganku. Terus solusinya gimana, Pak? Ya makanya siang nanti saya dan suami korban ingin ke kantor polisi. Kami ingin menanyakan kelanjutan penyelidikan kasus itu. Kok udah seminggu belum ada keterangan lebih lanjut. Dan kami pun melanjutkan obrolan dengan berbagai macam topik dari masalah kerjaan sampai masalah percintaan. Dan Pak RT pun pamit dan aku masih melanjutkan acara kopi santaiku pagi itu. Saya duluan ya Dek. Iya Pak, hati-hati di jalan. Setelah selesai acara kopi santaiku, aku beranjak kembali ke rumah. Malam minggu kelabu, ibuku beserta adik dan abangku pamit untuk ke rumah saudara. Mereka berencana menginap di sana, meninggalkanku sendirian di rumah ini. Aku yang tidak tahu mau ngapain di rumah sendirian, akhirnya memutuskan pergi ke pos ronda untuk bermain catur bersama bapak-bapak di sana. Malam bapak-bapak semua, malam. Aku pun mengajak salah satu bapak-bapak di situ untuk bermain catur sambil ngobrol santai. Pak, main catur yuk, ajakku kepada salah satu dari mereka. Ayo, emangnya kamu bisa? Jawab beliau seolah meremehkan kemampuanku. Kalah, pasang ya. Siap, siapa takut. Dan permainan catur pun dimulai. Di sela-sela permainan catur, aku bertanya kepada beliau. Pak, tadi Pak RT ke kantor polisi. Ada hasilnya enggak? Oh itu, kata Pak RT sih udah menemukan petunjuk yang lebih jelas. Ya mudah-mudahan cepat kelar ya Pak. Gak enak suasananya kalau begini terus. Ya semoga aja. Sekakmat,
ucap beliau, dan memberitahu bahwa aku sudah disekakmat olehnya. Aku yang dari tadi kurang fokus bermain catur karena mendengar beliau bercerita pun kaget dibuatnya. Dan saat itu aku kalah lagi. Malu rasanya saat itu. Coba kalian bayangkan, aku yang mengajak beliau bermain catur, aku sendiri pula yang dibuat tak berdaya olehnya. 5 kali permainan, 5 kali pula aku dikalahkan. Udahlah pak, capek aku kalah terus. Ciah, nyerah dia. Gak mau dilanjutin nih. Enggak ah, kalah terus aku. Warga yang lain pun tertawa melihatku tak berdaya saat permainan catur, dan aku pun memilih menyudahi permainan itu. Jam sudah menunjukkan 12 malam. Aku pamit pulang karena mata ini sudah mengajak untuk beristirahat. Aku pun kembali ke rumah. Pak, aku duluan ya. Iya, hati-hati di jalan. Dan sampailah aku di kamar tercinta. Setelah bersih-bersih, aku pun tertidur. Pagi hari di pagi minggu yang ceria, aku terbangun dan bersiap untuk ibadah. Karena hari ini gerejaku akan mengadakan acara Natal, dan ibuku memberi kabar bahwa akan menyusul ke gereja dari tempat saudaraku. Singkat cerita, aku pun selesai beribadah dan hendak kembali ke rumah. Di dalam perjalanan pulang, aku melihat ada keramaian di lokasi yang tempo hari terjadi kejadian tabrak lari tersebut. Aku pun menghentikan sepeda motorku. Aku mencari orang yang dapat aku tanyai saat itu. Permisi pak, ada apa ya? Kok ramai sekali? Tanyaku kepada salah satu warga di situ. Ini pelaku tabrak larinya ketangkep dan polisi sedang melakukan rekonstruksi ulang kejadian itu. Emang siapa pelakunya pak? Dengar-dengar sih cerita dari orang, pelakunya mantan kekasih dari suami korban. Motifnya sakit hati karena kekasihnya lebih memilih menikah dengan korban itu. Oh gitu ya pak. Terus gimana lagi pak? Ya begitu aja sih yang saya tahu. Ya semoga aja sih setelah ketangkepnya pelaku, teror di jalan ini sudah nggak ada ya. Soalnya capek juga kalau begini terus. Ya semoga aja ya pak. Saya juga udah capek kalau begini terus. Dan aku pun kembali ke rumah untuk makan siang dan beristirahat sejenak. Sore harinya aku keluar untuk mencari informasi kelanjutan dari masalah ini. Dan aku pun menuju warung kopi langgananku. Karena di sana tempat biasa bapak-bapak berkumpul sambil kopi santai dan mencari informasi. Dari kejauhan aku sudah melihat ada Pak RT di sana. Dan aku pun segera menghampirinya dan tak lupa memesan kopi terlebih dahulu. Sore Pak RT. Iya, sore dek. Pasti kamu mau nanya-nanya soal kasus tabrak lari ya? Udah kayak wartawan aja kamu. Balas Pak RT yang seakan tahu maksud kedatanganku ke sana. Bapak tahu aja, aku hanya penasaran saja pak. Terus, emang gimana pak? Ya, alhamdulillah pelakunya sudah tertangkap. Polisi langsung bergerak cepat saat mendapat informasi keberadaan pelaku. Semoga aja setelah tertangkapnya pelaku, arwah korban sudah tidak mengganggu kita semua ya. Amin, semoga saja ya pak. Ya, nanti juga mau mengadakan tabur bunga di jalan itu. Ya buat syarat aja, biar arwah korban tenang di alam sana. Kamu mau ikut nggak dek? Nanti saya ikut pak. Dan benar saja, setelah tertangkapnya pelaku tabrak lari tersebut, jalanan itu sudah tidak ada gangguan dari arwah penasaran sampai detik ini. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat keikhlasan dan kekuatan, serta korban tersebut tenang di alam sana. Demikianlah sepenggal pengalaman horor yang aku alami ini. Semoga ada hikmah dari setiap kejadian. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.